More, More Reski atau Bang Juma mau menanggapi ini biar tidak apa namanya tidak ada yang bingung gitu. Halo, pendengar suaraku? Halo, cek. Kok pada diam? Dengar Bang Adi dengar. Dengar ya. More mungkin jauh dari mic. Halo, Bang Juma, belum monitor ya Bang Juma? Oke, belum saya menanggapi dulu. Halo, Bang Juma? Sudah boleh buka open mic itu. Ya silakan Bang Juma. Iya, sorry tadi Ya. Bang Handi. Iya. Saya lagi tutup pintu ini, saya di lantai 2. Oh iya, itu katanya anehnya katanya sebagian orang mengatakan Paulus itu kok yang membawa Kristen padahal Paulus itu adalah monoteisme. Itu intinya, silakan. Paulus politeisme. Oke. Jadi monoteisme katanya. Kenapa dikatakan pembawa ajaran Kristen gitu? Oke, siap. Jadi kalau sahabat saya mengatakan bahwa Paulus itu mengajarkan satu Tuhan, bukankah di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah? Apakah Anda ingkari itu? Coba dibuka teksnya, teks screen, nanti saya munculkan bahasa Ibraninya atau tunjukkan bahasa Ibraninya aja enggak apa-apa. Itu di Perjanjian Baru. Iya. Perjanjian Baru bahasa Ibrani. Jadi itu konteksnya adalah si Paul ini atau Saul sebenarnya dikenal dengan Saul. Saul ini memperjelas, dia berdiskusi dengan para rabi Yahudi sebenarnya. Orang-orang Yahudi pada saat itu, kecuali kalau dia bercerita kepada yang lain ya, seperti Korinti itu Korintus, itu juga ada orang-orang Yunani di situ. Jadi kita lihat latar belakang. Jadi kalau Galatia itu hampir semua itu adalah orang-orang Yahudi ya. Dia berbicara tentang kepada orang-orang Yahudi. Hanya berbeda Korinti yang berbeda sama Roma. Tapi Rom itu juga ada orang-orang Yahudi juga di situ. Halo, saya kok nggak mendengar suara ya? Ada. Hilang. Iya. Pak Pujangga mungkin sinyalnya kali. Oke, saya ulangi. Iya. Jadi Saul ini atau yang dikenal dengan Paulus ini, Saul ini sebenarnya dia berbicara begini, dia konteksnya itu adalah saya memperjelas dulu ya, latar belakang ceritanya adalah bahwa sebenarnya itu adalah pertemuan antara Yahudi dan Yunani. Orang-orang Yunani ini ingin beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi. Itu poin yang pertama. Jadi mereka berkumpul beribadah bersama-sama di sinagog, lalu beribadah bersama-sama, dan orang-orang Yunani ini merasa enjoy pada saat itu. Tapi lama kelamaan orang Yunani ini merasakan satu hal yang berat. Ternyata berat juga ya ikut ibadah dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka memisahkan diri. Namun ada satu kesalahan yang dinilai oleh orang-orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi atau bahkan Kohanim sendiri, bahwa si Saul ini membawa orang Yunani ke Bait Hashem atau Bait Hamikdash. Itulah sebabnya ini aneh bagi Kohanim ini, kok kenapa si Saul membawa orang Yunani, kan itu tidak boleh. Yang boleh masuk hanyalah orang-orang Yahudi atau Kohanim sendiri gitu. Nah, jadi karena ada perpencaran, mereka berpencar keluar dari tanah-tanah Israel. Jadi orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi itu
ada di negara-negara sekitar seperti negara Yordania, Arab Saudi, itu ada Yahudi. Bahkan si Saul ini pun pernah ke Arab Saudi, ke Arab Saudi. Terus ke Turki, ke atasnya Turki di mana itu? Lebanon dan seterusnya, dan ke atas itu ke Iran semuanya. Bahkan ke Roma. Rom itu malah ke Eropa ya, itu saja. Jadi itu surat-surat itu sebenarnya ditujukan kepada para teman-temannya yang ada di luar tanah Israel, teman-teman sesama Yahudi, bahkan juga ada untuk orang-orang Yunani juga, begitu. Jadi si Saul ini adalah monotheism. Dia menyebutnya bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Hashem, gitu. Berbeda dengan konsep yang saya sampaikan kemarin bahwa Yohanan itu menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Hashem itu sendiri. Itu. Makanya itu sebabnya aneh bagi saya, Kristen itu dikatakan pengikut Paul, gitu. Itu saja. Ya, baik. Jadi sebelum saya mengatakan ya bahwa Pauluslah yang mengajarkan Trinitas, saya ingin Anda menjabarkan ke saya kemudian, apakah salah kemudian Kristen Indonesia yang mengatakan Yesus itu adalah pribadi kedua dari pencipta langit dan bumi yang mereka tuhankan? Karena teman Kristen di Indonesia itu menganggap Yesus itu Tuhan, bahkan tidak jarang di antara mereka tidak segan mereka itu mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kalau saya tidak salah, ya semalam juga mungkin Anda yang mengatakan bahwa Bapa yang dilahirkan oleh Maria. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33, di situ diterangkan bahwa Yesus yang disalibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa. Kisah 2 ayat 36, bahwa Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Pak Vivo belum masuk ya? Belum, banyak, lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Belum dapat masa aku kali dia ya. Belum. Sepertinya lupa beliau, nggak apa-apa, lanjut. Oke, saya bacakan Laken Yada Ya. 6. Jadi oleh sebab itu, itu sekarang biarlah kolu semuanya bila Adon menjadi sebab Adon Ulmasia Shemo ha Elohim et Yesua Jeh Asher Zel Batem. Ini apa ya? Dia menyatakan kepada keluarga Israel pada saat ini, tulisan siapa ini sebenarnya? Ini belum di Kisah 2 ini si Paul belum masuk ini kelihatannya, menurut saya ya. Iya, dia murid Paulus ini yang menuliskan. Bukan, maksudnya di Kisah 2, Kisah Saulus itu Paulus belum ada. Dia mungkin Kisah 6 baru mulai muncul di situ. Iya, saya ngerti. Saya paham. Tapi yang menuliskan ini adalah muridnya sendiri. Ya, jadi ada yang mengatakan Lukas, tapi yang setahu saya, yang saya pelajari itu juru tulisnya Paulus, yaitu John Mark. John Mark ini murid Injil baru lagi nih, saya dengar siapa? John Mark. Iya, John Mark. Bahasa Inggris, brother. John Mark, jadi Yohanes Markus gitu. John Mark. Berarti Mark sama aja, berarti murid Paulus juga.
Waktu di Antioquia itu ya kan juru tulis ada lah. Markus dan ada Lukas dan Markus jadi pengikutnya dia. Oh bukan, Lukas itu enggak beda. Lukas itu dokter dia. Jadi yang Iya. ini Iya, tapi pengikut Paulus juga. beda. Dia ini sebenarnya murid Yesus, sama seperti Matai. Matai ini murid Yesus, Matai, Lukas itu murid Yesus. Cuma Mark ini yang saya pelajari di sekolah, dia mengatakan begini, diduga ini adalah ditulis oleh juru tulis Pak Saul atau Paul gitu. Begitu, brother. Itu sebabnya Jadi Lukas bukan pengikut Paulus menurut Anda. Dia Matai itu adalah pegawai pemerintahan. Matai, Lukas ini ya hampir seperti dia dokter di rumah sakit, atau kalau sekarang rumah sakit lah gitu. Itu, brother. John Mark ini seperti panitra. Tapi gini loh Bang, di dalam 2 Timotius 4 nomor 11 itu di situ diterangkan Lukas dan Markus ini adalah murid Paulus. Di dalam 2 Timotius. Anda belajar di mana kok sampai yang kayak begini Anda enggak tahu? 2 Timotius berapa? 4 nomor 11. 4:11. Baik. Ya. Hanya Lukas ada bersamaku, jemputlah Markus dan membawanya bersama dirimu sendiri karena dia berguna bagiku untuk pelayanan. Ya, apa ya? Konteksnya begini, brother. Ya, saya mau gambarkan begini. Ini memang ada Mark ini begini. Dari tafsir terus, Bos. Saya mau jelaskan dulu. Jadi ini sebenarnya mereka ini bertemu dengan Yesus karena mereka bertemu dengan Petrus, Yakobus dan semuanya. Nah, satu kali si Saul ini bertemu dengan si Petrus, si Simon sebenarnya, namanya Simon atau Kepas. Nah, ketemu mereka, Simon ini makan bersama-sama dengan orang-orang Yunani atau orang-orang yang sudah percaya sama orang Yunani di situ. Lalu ketika datang sama si Saul ini, Petrus ini menghindar, memisahkan diri. Nah, suatu tradisi bagi orang-orang, tapi saya tidak boleh ceritakan sebenarnya. Itu rahasia. Ya, itu di Galatia 2 memang bercerita tentang Petrus pertentangannya dengan Yesus, tapi ini kita berbicara mengenai Lukas. Iya, betul. Nanti saya ceritakan di situ. Nah, karena berpisah itu mereka bersitegang. Akhirnya yang dibawa itu Lukas dan Mark gitu, brother. Tapi bukan berarti itu murid gitu. Ya, Bang Pipo sudah ada tuh, Bang. Iya, betul. Bang Pipo udah ada. Apa mau dilanjut atau gimana? Sebentar, saya calling dulu Pak Pipo. Pak Pipo, selamat malam Pak Pipo. Ya, kalau Pak Pipo nanti sudah punya waktu, ya Bang Juma lanjut dulu sama Pak Pujangga, silakan. Iya, jadi yang saya katakan tadi itu bahwa di dalam Kisah Para Rasul yang tadi ya 2 nomor 36. Halo Bu Randi. Ya, Pak Pipo tadi ditunggu karena ada Pak Pujangga, ya diskusi duluan dulu. Kalau Pak Pipo malam ini mau bawa topik apa tadi Pak Pipo? Benarkah Yesus Tuhan? Tidak usah terlalu diatur sama waktu lah. Oke. Oke. Udah Bro Jul lah dulu. Yang pertama Bro Juma lah dulu membuat pembukaannya apa kira-kira. Oke, silakan Bang Juma. Anda silakan duluan. Oke. Makasih Bang Pipo, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan juga kepada sahabat saya, Saudara Pujangga, thank you, mohon maaf. Saya harus dialognya dengan Saudara Pipo karena sudah janjian dari tadi sore mengenai
Yesus benarkah Tuhan dalam arti kata pencipta ya langit dan bumi, dan ataukah Allah Subhanahu wa taala? Saya mengawalinya dengan membaca sebuah ayat suci Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ya, Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi halqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda keberadaan, kebesaran, keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi ketika berbicara mengenai esensi Allah, apakah dia benar-benar pencipta langit dan bumi, maka yang pertama kali harus menyatakan dirinya sebagai pencipta adalah Allah itu sendiri. Allah yang harus menerangkan dirinya bahwa dia adalah pencipta. Allah yang harus menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Saya tidak mengutus sebelum engkau ya Muhammad. Saya tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, selain aku wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini banyak dalil di dalam kitab terjemah di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, di mana Allah itu nyata menyatakan dirinya tiada Tuhan selain Dia. Dialah pencipta langit dan bumi. Karena yang namanya Tuhan pasti menyatakan diri untuk kemudian bagaimana diketahui oleh ciptaannya. Allah menyatakan sebagai pencipta langit dan bumi, sekaligus Allah menyatakan diri bahwa dialah yang memberikan pemahaman kepada manusia, bagi manusia yang berfikir, agar bisa menyelami bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Nah, sementara berbicara mengenai Yesus, anak Maria, tidak ada satu dalil pun di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel yang menerangkan kalau dia itu adalah pencipta. Kalau yang dikatakan Tuhan pasti mengklaim dirinya pencipta. Yesaya 42 nomor 5, Yesaya 44 nomor 24, Yesaya 45 nomor 12. Akulah yang menciptakan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Beginilah firman Tuhan yang membentuk engkau sejak dari kandungan ibumu, dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkan dan menghamparkan bumi. Jadi yang namanya Allah, namanya Tuhan, pasti mengklaim dirinya itu adalah pencipta. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sementara Yesus, saya bisa buktikan dia adalah makhluk berupa manusia yang adalah ciptaan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Baik, terima kasih tentang pencipta langit dan bumi, yaitu Allah SWT. Baik. Salah satu dari pertanyaan yang paling sering Anda tanyakan atau yang digugah, dicatat di dalam Matius, pertanyaan itu ialah, apakah Yesus itu Tuhan atau tidak? Baik, kalau saya baca di dalam Matius 22 ayat 42 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Di dalam Injil Yohanes buat bukti yang tak dapat disangkal yang direncanakan untuk membuktikan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Allah. Dan ia terus terang menyatakan bahwa ia menulis bukunya supaya para pembacanya dapat percaya bahwa Yesus Mesias, anak Allah, dan supaya kamu
oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Apakah Kristus Tuhan atau Yesus Tuhan? Dikatakan di dalam ayat ini sebelum datang ke dunia. Kata-kata pertama dari Injil Yohanes mengatakan bahwa Allah, anak Allah sama-sama kekal di dalam Allah Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang turut ambil bagian di dalam penciptaan dunia adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ayat ini memaparkan yang dituliskan di dalam ayat ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah pencipta. Sekali lagi saya ulangi. Segala sesuatu yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan oleh Dia. Itulah yang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Firman itu turut ambil bagian di dalam penciptaan dunia adalah Yesus. Di dalam Yeremia dikatakan, Yeremia 23 ayat 5, di dalam bahasa Ibrani Yahweh, yang ada sendiri pengertiannya di sini dikenakan kepada Mesias itu. Ayat itu menunjukkan kekuasaan dan sifat ilahinya. Pertanyaan, apakah Yesus ilah atau hanya manusia bagaimana Allah Bapa menunjukkan kepadanya? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau menciptai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ibrani 1 ayat 8 sampai ke 9. Di sini diterangkan, Yesus adalah firman. Maka Yesus pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Lanjut. Iya, terima kasih Bang Pipo atas penjelasan Abang ya. Jadi ketika kemudian penekanannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang Saudara Pipo dengan terang mengatakan bahwa tanpa Dia tidak ada sesuatu pun tercipta. Nah, Dia di sini bukan Yesus. Dia di sini adalah firman. Sementara firman itu adalah kalam. Kalam itu sifat. Sifat yang melekat pada diri Allah yang berupa kemampuan yang dimiliki Allah yang adalah kehendak, ide, gagasan. Pembuktian daripada penyangkalan saya terhadap apa yang Saudara Pipo terangkan, itu bisa dengan sangat mudah dibantah berdasarkan dengan Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 50. Ketika Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, malaikat datang kepada Maria yang masih perawan, belum hamil. Kata malaikat ini, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengarkan perkataan Gabriel. Lalu Maria bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Gabriel sang malaikat berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh karunia dari hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Pertanyaan akal sehat, kalau Yesus itu adalah sang Tuhan itu sendiri, apakah Saudara Pipo bisa membuktikan bahwa pada saat Gabriel datang kepada Maria di Nazaret, di situ Yesus sudah ada atau belum ada? Silakan. Baik. Saya mendengar kata-kata Anda, di dalam hati saya ketawa dan lucu Anda. Ya. Anda katakan firman itu sifat. Saya tanyakan kepada Anda mengatakan itu melalui ilmu apa Anda pahami?
ilmu pal, ilmu apa menurut Anda katakan bahwa firman itu sifat. Kata-kata Anda melebihi daripada Tuhan. Kalau Anda berkata seperti itu, Anda tahu Anda katakan tadi, firman itu sifat. Sifat apa yang Anda pahami tentang Alkitab ini, tentang yang dituliskan tadi? Baik. Coba dulu Anda renungkan kata-kata Anda, firman itu sifat. Seolah-olah Anda menentukan Tuhan, bro. Makanya setiap kalimat yang Anda ucapkan, tolong bagus tentang mengatakan yang Anda katakan. Bapak jangan mendikte saya dong. Silakan Anda bantah. Apakah pada saat Gabriel datang ke Maria, Yesus sudah ada? Itu aja dulu poinnya. Sifat yang Anda katakan menjadi apa Anda katakan? Sifat itu Anda katakan adalah sifat apa namanya Anda katakan tadi? Seolah-olah Anda menentukan Tuhan. Sifat kalam. Sifat kalam itu kehendak. Anda katakan sifat. Kalam itu Anda katakan sifat. Iya. Coba dulu renungkan kata-kata Anda. Seolah-olah Anda melebihi daripada yang dikatakan itu. Melebihi dari Anda kalam itu menyuruh sifat. saya. Kalam itu menjadi sifat. Coba Anda pikirkan balik. Saya pikirkan atau saya bantah? Renungkan kata-kata ilmu apa yang Anda buat mengatakan. Ilmu apa dari sudut mana Anda ambil itu. Bahwa kalam itu sifat. Ilmu apa yang Anda pelajari mengatakan itu? Boleh saya jawab? Ya boleh, silakan Pak Pipo standby, Banyuma jawab. Oke, baik. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang